Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Suatu ketika istri dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau bernama Fatimah binti Abdul Malik, mengisahkan tentang suatu malam bersama suaminya. Beliau berkata bahwa malam itu beliau melihat suaminya melakukan qiyamul lail dan saat itu membaca surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Sampai pada ayat ini, ayat ke-5. Fatimah binti Abdul Malik mengatakan, saat itu tiba-tiba suami saya berteriak. Dia mengatakan, sungguh alangkah mengerikannya hari itu. Apa yang dibaca oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi dalam surat Al-Qari'ah, pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ini suatu penggambaran yang sangat dahsyat tentang hari kiamat, di mana saat itu semua gunung-gunung diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bulu-bulu yang dihambur-hamburkan ke udara. Bagaimana manusia bergelimpangan, manusia satu sama lain bertuburkan. Bagaimana kemudian kita melihat isi dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat sehingga kemudian terjadi sesuatu yang sangat dahsyat, guncangan yang sangat dahsyat. Inilah yaumil akhir, inilah hari kiamat. Dan Umar bin Abdul Aziz ketika membaca penggambaran Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat ini, sungguh beliau terguncang hatinya dan kemudian menangis hingga berteriak sambil mengatakan, alangkah mengerikannya hari itu. Sampai kemudian beliau terjatuh dan tidak sadarkan diri. Sampai kemudian ketika beliau tersadar dan mengingat kembali tentang dahsyatnya hari kiamat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qari'ah ini, beliau kembali berkata, sungguh alangkah mengerikannya hari itu. Sungguh kecelakaan yang sangat besar bagi orang-orang yang ketika itu bagaikan kupu-kupu yang berterbangan dan gunung-gunung yang saat itu dihambur-hamburkan. Beliau terus mengingat-ingat itu, mengatakan itu berulang-ulang sampai kemudian azan subuh berkumandang. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Betapa saat itu
manusia sudah tidak disibukkan lagi oleh dunia. Betapa saat itu manusia sibuk memikirkan tentang apa yang akan terjadi dengannya nanti. Tentang bagaimana mereka akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya di dunia ini. Maka sungguh hari kiamat adalah sebuah kepastian. Tetapi Rasulullah mengingatkan kepada kita ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, kapankah hari kiamat itu?" Maka beliau menjawab, "Apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Maka teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling penting adalah ketika kita beriman kepada datangnya hari kiamat, maka kita melakukan amal-amal terbaik yang bisa menjadi bekal bagi kita untuk kehidupan kelak setelah hari kiamat. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, itulah hari kebangkitan. Ketika manusia akan menerima semua catatan amal-amal baik, yang amal soleh maupun amal-amal keburukannya, saat itu ada yang mendapatkannya dengan tangan kanan, ada yang mendapatkannya dengan tangan kiri. Hari di mana tidak ada yang berarti lagi, tidak ada lagi yang menjadi teman setia mereka, tidak ada yang dapat menolong mereka lagi, tidak ada naungan satupun kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-temanku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersegera untuk memperbanyak amal-amal kebaikan yang akan menjadi bekal bagi kita ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada hari kiamat semua manusia akan Allah binasakan dan kemudian Allah bangkitkan kembali kelak di akhirat. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya beriman kepada hari kiamat, tetapi berusaha untuk mempersiapkan datangnya hari kiamat itu, yang menjadi sebuah pertanda bahwa kehidupan dunia ini telah usai dan kita akan beralih pada kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, kehidupan akhirat yang akan menjadi penentu apakah kita akan masuk ke dalam surga ataukah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dengan senyum dan rasa kasih sayang, serta oleh Allah diberikan keberkahan yang melimpah ruah dan diberikan nikmat yang melimpah ruah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.